Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Oke, sahabat Monsinyur Gabriel Manik terkasih semuanya. Salam jumpa kembali di SMGM Channel dalam program Cerita Iman. Edisi Cerita Iman kali ini, tanggal 27 April 2022, akan dibawakan oleh sahabat kita, sahabat Paulinus Sonbe dari SMGM Cabang Eban. Sebelum kita memulai mendengarkan cerita iman ini, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur atas semua anugerah dan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan kami mau datang kepadamu dan mohon penyertaan-Mu, agar kami dapat menjalankan tugas yang telah Engkau utus dengan baik dan lancar. Khususnya bagi sahabat kami Paulinus Sonbe yang sebentar lagi akan menceritakan semua kebaikan-kebaikan-Mu yang telah dialami oleh sahabat kami ini. Sehingga apa yang telah disampaikan akan semakin menguatkan dan menambah iman kami semua yang mendengarkannya. Curahkanlah dan penuhilah dengan Roh Kudus-Mu hati, pikiran, dan mulutnya, sehingga nama-Mu semakin dipuji, dimuliakan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan cerita iman dari sahabat Paulinus Sonbe. Selamat berjumpa dalam cerita pengalaman iman. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman iman saya sejak bergabung dalam komunitas sahabat Monsinyur Gabriel Manik. Saya bergabung dalam SMGM pada bulan Maret tahun 2019. Saat itu pas perayaan Paskah. Pada hari Minggu Paskah tahun 2019, setelah keluar misa, kami melayani orang sakit dan orang jompo di lingkungan saya sendiri, lingkungan satu anak. Dan saat itu saya bersama suster yang pergi melayani komuni. Dan saat melayani komuni, setelah melayani komuni kudus bagi para yang sakit dan para jompo, saya diajak oleh suster untuk bergabung dalam SMGM. Saya saat itu dikasih brosur untuk membaca. Setelah itu saya didaftar di SMGM Cabang Eban pada bulan Maret tahun 2019. Nah, sekarang pengalaman-pengalaman yang saya peroleh selama bergabung dalam SMGM. Pengalaman yang pertama adalah pada bulan Oktober tahun 2020, di mana kita semua diwajibkan oleh Pak Ketua Umum untuk mengisi salah satu waktu untuk berdoa rosario penuh selama 24 jam 1 bulan. Saya waktu itu memilih jam 12 malam. Jam 12 malam, kalau 1 jam berarti sampai dengan jam 1 malam. Jam 12 dimulai,
jam 1 malam selesai. Berdoa rosario 5 peristiwa selama 1 jam itu tidak hanya 1-2 kali. Saya hitung bahwa harus ulangi Salam Maria sebanyak 200 kali. Itu baru pas 1 jam. Apa yang terjadi para sahabat yang terkasih? Malam ketiga saya mendapat tantangan bahwa setelah berdoa peristiwa pertama, masuk peristiwa kedua, dan peristiwa ketiga, saya mengantuk dan tertidur. Sehingga saya sadar kembali, saya tidak tahu sudah sampai di mana. Akhirnya saya mengulangi lagi dari peristiwa pertama. Peristiwa pertama sampai dengan peristiwa kelima. Tantangan yang saya hadapi adalah malam ketiga, di mana memang setan dan Tuhan berebut. Setan mau berusaha untuk menggagalkan iman saya dalam berdoa. Sehingga pada saat itu saya tertidur tidak sadar diri. Bangun, saya lupa entah sudah peristiwa berapa. Sehingga saya mengulangi dan akhirnya sampai dengan jam 1 rosario saya selesai dengan 250 kali Salam Maria. 250 kali karena tidak diselingi dengan bacaan Injil, kemudian lagu, hanya berdoa Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria. Selama 1 jam itu saya hitung Salam Marianya 250 kali untuk 1 jam. Baru selesai. Saat itu saya dicobai, saya diuji iman saya dalam hal berdoa. Tetapi karena kemauan yang keras, setiap malam saya lakukan dan akhirnya terbiasa. Sehingga sampai dengan saat ini, saya tidak bisa tidur sebelum jam 12 malam sebelum saya berdoa. Itu pengalaman iman yang pertama. Yang kedua, pengalaman saya saat membagikan sembako untuk para janda, duda, orang sakit, dan jompo. Pengalaman yang mengesankan adalah waktu membagikan sembako itu ada orang yang lucu sekali dalam menerima sumbangan itu. Dia menyanyi lagu-lagu gereja, kemudian bercerita pantun di dalam menerima sumbangan dari kami. Itu hal yang unik yang saya peroleh, yang saya dapat dalam membagikan sembako bagi orang sakit dan para jompo. Lalu pengalaman iman yang berikutnya adalah suatu saat pada tahun 2020 cucu saya yang kedua mengalami sakit. Pada saat itu bapak dan mamanya tertidur. Saya masih menunggu jam berdoa pada jam 12. Cucu saya ini menangis.
tidak berhenti. Setelah saya pergi mengambil karena dia menangis, bapak mamanya tidak sadar, saya ambil dan bawa ke dalam kamar doa saya. Apa yang terjadi bahwa pada saat itu cucu saya yang kedua ini tidak menangis sedikit pun saat kami duduk di depan patung Bunda Maria dan salib. Saya berdoa, kemudian mengoleskan air berkat pada tubuhnya, yang dimana tadi istilah di sini bilang penyakit serampah, padanya bintik-bintik merah. Setelah saya berdoa, mengoleskan air berkat, besoknya semua kering dan cucu saya sehat kembali dan bermain seperti biasanya. Kalau cerita pengalaman iman yang berikut, saya sendiri yang mengalaminya dalam keluarga. Saat itu di mana kita pergi mengikuti Munas di Larantuka, kemudian setelah kembali pas kami sekolah mau mengadakan ujian akhir semester. Pada saat itu saya, karena kita 1 minggu di Larantuka dengan waktu perjalanannya, sehingga saya terlambat bahan. Saat kembali dari Larantuka, saya mengajar materi yang terlambat. Pada saat itu juga, sebelum saya kembali dari Larantuka, para guru sudah mengadakan rapat penyusunan soal ujian akhir semester. Sehingga saya saat itu harus mengajar materi selesai dulu, baru menyusun soal untuk ujian terakhir. Dan pada saat itu bertepatan dengan anak saya sakit dan masuk rumah sakit. Ceritanya seperti ini, karena anak masuk rumah sakit selama 1 minggu, waktu berangkat saya menitipkan saja air berkat yang saya bawa dari Larantuka, yang dibagikan panitia. Saya kasih 1 botol dengan saya mengatakan bahwa saya tidak ikut untuk menjaga, tapi saya membantu doa, bawa air ini untuk setiap kali saya berdoa, minum 3 tutupan botol, kemudian oles pada bagian yang sakit. Saya bantu doa di sini. Saya tetapkan waktu untuk novena, yaitu jam 6 sore, jam 12 siang. Sehingga di samping menyusun soal, saya menetapkan waktu dan berdoa. Terjadi masalah setelah anak dengan mamanya kembali dari rumah sakit. Kami cocok dalam rumah tangga dengan ibu sendiri, bahwa saya tidak pergi menjenguk anak sendiri yang sakit. Saya katakan bahwa saya membantu dengan doa. Hal itu terjadi selisih paham, sehingga kami
terjadi masalah pemukulan. Saya tampar ibu dan apa yang terjadi keluar darah. Kemudian saya dilaporkan ke Polsek dan dijemput malam itu juga. Baik, ceritanya panjang para sahabat yang terkasih, bahwa setelah saya di Polsek selama 2 malam, saat itu polisi menunggu untuk yang melapor saya pergi untuk tarik kembali laporan. Namun saya tunggu-tunggu, tidak ada yang pergi untuk menarik kembali laporan. Di situ saya berdoa terus setiap pagi, siang, dan malam. Karena saya mendengar cerita bahwa kalau mau keluar dari tahanan Polsek untuk berdamai, harus membayar sapi 2 ekor, babi 1 ekor, dan beras 1 karung. Sehingga saya totalkan itu kalau diuangkan mencapai 15 juta. Saya berdoa setiap pagi dan sore di Polsek, di tahanan. Apa yang terjadi? Saya berdoa meminta keringan. Saya mengaku saya telah berdosa, sehingga saya meminta ampun dan meminta keringanan. Sehingga mujizat yang terjadi yang saya alami saat itu adalah saya keluar kembali dari Polsek, kami berdamai, hanya uang administrasi 2.500.000. Itu hal luar biasa, pengalaman iman yang saya peroleh pada waktu itu. Pengalaman yang terakhir, saat saya sendiri mengalami sakit di dada dan tembus di punggung, yang pada saat itu pada hari Minggu kita belajar bersama-sama, bersama dengan Pak Ketua Umum. Waktu itu saya tiba-tiba terserang penyakit di dada, tembus punggung. Lalu ketua saat itu melihat sendiri bahwa saya kena penyakit, sehingga semua meminta untuk mendoakan saya. Dan saat itu beberapa masih sakit sekali. Pada saat itu setelah saya didoakan oleh Pak Ketua Umum, saya sadar kembali. Namun setelah itu dapat lagi terserang penyakit yang menyerang di dada dan tembus punggung. Saat itu saya lapor ke Ketua Umum Pak Luki. Pak Luki menyarankan untuk mandi mencampur garam dengan air berkat. Saat itu saya lakukan mengikuti saran dari Ketua Umum, dan puji Tuhan saat itu saya sembuh. Inilah para sahabat yang terkasih, pengalaman iman saya di dalam bergabung bersama SMGM. Akhirnya sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dalam cerita pengalaman iman berikutnya. SMGM melayani dengan sepenuh hati.
Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik dan murah, terima kasih Bapa untuk cerita iman yang boleh kami dengarkan lewat sahabat Paulinus ini. Semoga cerita iman yang telah kami dengarkan semakin menumbuhkan iman kami, mendorong dan memotivasi kami untuk semakin berani dan tidak ragu lagi menceritakan semua kebaikan-kebaikan-Mu yang telah kami alami, sehingga nama-Mu semakin ditinggikan, dipuji dan dimuliakan. Semoga terang-Mu juga semakin bersinar lewat cerita-cerita iman ini. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah cerita iman yang telah kita dengarkan. Terima kasih untuk sahabat Paulinus atas sharing imannya. Terima kasih juga bagi sahabat-sahabat yang lain yang telah mendengarkannya. Bagi sahabat-sahabat yang merasa terberkati, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan cerita-cerita iman ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Dengan demikian, kalian pun juga menjadi berkat bagi sesama. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Sampai jumpa. Bye.